Selamat siang, perkenalkan nama saya Rahmadaniati. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian mengenai strategi pertumbuhan Ventura pada bisnis Green Bean Coffee. Fokus penelitian ini adalah bagaimana bisnis Green Bean Coffee ini dapat berkembang melalui 3 strategi utama, yaitu optimasi sosial media, optimasi e-commerce, and profit maximization. Green Bean Coffee merupakan usaha yang bergerak pada pengadaan, pengolahan, hingga penjualan green bean, kopi Arabica dengan target utama tuh pasar B2B seperti roastery, kedai kopi, dan trader kopi. Penelitian ini berfokus pada 3 pilar pertumbuhan. Pertama, membangun kredibilitas dan memperoleh calon pelanggan melalui media sosial. Kedua, memperluas pasar menggunakan platform e-commerce. Ketiga, meningkatkan profit melalui efisiensi biaya dan peningkatan volume penjualan. Saat ini mampu menghasilkan sekitar 1,7 ton green bean per siklus dengan laba bersih sekitar 16 juta rupiah. Strategi pertama menggunakan model AISAS atau AISAS, yaitu Attention, Interest, Search, Action, and Share. Tujuannya adalah menarik perhatian calon pembeli melalui konten proses produksi, membangun keterikatan lewat edukasi dan interaksi, kemudian mengarahkan mereka untuk mencari informasi lebih lanjut hingga melakukan pembelian. Target yang ingin dicapai dalam 6 bulan adalah sekitar 48.000 views per bulan, 1.000 followers, engagement rate sekitar 6%, dan minimal 40 chat WhatsApp setiap bulan sebagai indikator calon pelanggan baru. Slide ini menunjukkan target KPI yang digunakan untuk mengukur keberhasilan strategi media sosial. Terlihat adanya peningkatan jumlah konten, views, reach, dan engagement secara bertahap dalam waktu 6 bulan. Selain itu, berdasarkan proyeksi engagement, konten edukasi mengenai mutu kopi diperkirakan memberikan respon paling tinggi dibandingkan jenis konten lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa audiens B2B lebih tertarik pada konten yang memberikan nilai edukasi dibandingkan sekedar promosi. Strategi kedua adalah optimasi e-commerce melalui 2 jalur distribusi. Jalur pertama adalah B2C menggunakan marketplace seperti Tokopedia dan Shopee untuk menjual kemasan kecil pada home roastery dan komunitas kopi. Jalur kedua adalah B2B melalui platform seperti Indotrading dan Ralali atau lainnya untuk melayani pembelian dalam jumlah besar. Agar penjualan optimal, diperlukan optimasi kata kunci, foto produk yang informatif, respon chat yang cepat, ulasan pelanggan yang baik, serta pemanfaatan fitur iklan dan grosir di marketplace. Strategi ketiga adalah profit maximization. Berdasarkan analisis, biaya pembelian gabah mencapai sekitar 98% dari total modal. Oleh karena itu, efisiensi terbesar berasal dari pengelolaan hubungan dengan pemasok dan pembelian bahan pendukung secara grosir. Selain itu, perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional melalui standarisasi proses produksi, menjaga yield tetap optimal, serta menerapkan strategi harga yang menyesuaikan perubahan biaya bahan baku. Dengan kombinasi strategi tersebut, laba dapat terus meningkat tanpa harus mengorbankan kualitas produk. Slide ini menunjukkan simulasi peningkatan ROI berdasarkan frekuensi pengiriman. Jika pengiriman dilakukan 1 kali dalam sebulan, ROI sebesar 4,94%. Ketika frekuensi meningkat menjadi 3 kali, ROI menjadi 14,83%, sedangkan pada 4 kali pengiriman, ROI menjadi 20%. Hal ini menunjukkan akibat adanya economies of scale, yaitu laba meningkat lebih cepat dibandingkan pertambahan biaya operasional. Ketiga strategi tersebut saling berkaitan dan harus dijalankan secara bertahap. Tahap pertama adalah membangun fondasi melalui media sosial dan marketplace. Tahap kedua, meningkatkan aktivitas pemasaran serta frekuensi pengiriman. Tahap terakhir adalah melakukan scale up dengan optimasi harga dan evaluasi seluruh KPI. Dengan pendekatan bertahap, pertumbuhan usaha menjadi lebih terukur dan risiko terhadap arus kas dapat diminimalisasikan.
Oke, sebagai kesimpulan, strategi pertumbuhan green bean kopi ini itu ada 3 pilar utama, yaitu optimasi media sosial berperan membangun kepercayaan dan menghasilkan calon pelanggan baru. Yang mana optimasi e-commerce itu memperluas akses pasar baik B2B maupun B2C. Sedangkan profit maximization memastikan pertumbuhan bisnis tetap menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan melalui efisiensi biaya dan peningkatan volume penjualan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.